Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lokasi istana kerajaan Nabi Sulaiman yang terungkap. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan dan kelangsungan channel ini. Terima kasih. Nabi Sulaiman ada di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab suci agama-agama lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus raja dari Bani Israel yang naik tahta sepeninggal ayahnya, Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran dan disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada, karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Diangkat menjadi nabi pada 970 sebelum Masehi. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pemikiran. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, tahta kerajaan Israel diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah diangkat menjadi raja, Nabi Sulaiman mendapat anugerah berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang, jin, serta memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Berbagai karya seni dan benda-benda berharga terpajang di setiap sudut istana. Gerbang istana dibuat dari gelas yang berkilauan. Lantainya disusun dari kaca-kaca jernih, hingga banyak yang salah mengira kaca tersebut adalah air. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya, karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan di Palestina oleh orang-orang Yahudi. Sumber Yahudi dan agama Kristen menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang membangun Baitul Maqdis. Bahasa Arabnya yaitu Baitul Maqdis, atau bahasa Ibrani adalah Beit HaMikdash. Secara harfiah bermakna rumah suci. Juga disebut Bait Suci atau Bait Solomo, sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk pusat peribadahan Bani Israel. Al-Quran tidak memberikan keterangan mengenai pembangunan Baitul Maqdis. Disebutkan dalam Alkitab bahwa bangunan tersebut memiliki panjang 60 hasta atau 27 meter,
lebar 20 hasta atau 9 meter, dan tinggi 30 hasta atau 13,5 meter. Di bagian dalam bangunan tersebut terdapat ruangan khusus yang disebut Ruang Maha Kudus dan menjadi tempat disimpannya tabut perjanjian. Tanakh dan Alkitab memberikan keterangan bahwa Baitul Maqdis dibangun pada tahun keempat masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Baitul Maqdis dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram di Mekah. Berdasarkan riwayat hadis tersebut, sebagian ulama menyebutkan bahwa Baitul Maqdis sudah dibangun pada masa yang lebih awal dan Nabi Sulaiman hanyalah membangun ulang. Menurut Alkitab, Bait Suci Salomo dibangun di Gunung Moria di Yerusalem, di mana seorang malaikat Allah telah menampakkan diri kepada Daud. Tempat itu awalnya adalah tempat pengirikan yang dibeli Daud dari Araunah, orang Yebus. Demikian menurut Alkitab. Smith dan Ruprecht berpandangan bahwa situs kuil dulunya adalah kuil Yebus yang dipilih Sulaiman atau Salomo dalam upaya untuk menyatukan orang Yebus dan orang Israel. Lokasi pasti dari kuil tidak diketahui, akan tetapi diyakini kuil tersebut terletak di atas bukit yang membentuk situs kuil kedua abad ke-1 dan gunung kuil saat ini, di mana kubah batu berada. Bait suci di Yerusalem disebutkan dalam ayat ke-7 surat Al-Isra di dalam Al-Quran dengan kata-kata, Bani Israel akan memasuki masjid ketika mereka masuk pertama kali. Menurut Muhammad Al-Tahir Ibnu Asyur mendalilkan bahwa ayat ini merujuk secara khusus ke kuil Sulaiman. Jadi kemungkinan besar istana Nabi Sulaiman terletak di tempat seputaran Masjidil Aqsa yang sekarang tersisa sebuah tembok yang sering dijadikan tempat peribadatan agama Yahudi yang bernama Tembok Ratapan. Demikianlah pemirsa pembahasan kita tentang lokasi istana kerajaan Nabi Sulaiman terungkap. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.